Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu kembali dengan Bu Meta. Kali ini Ibu akan membahas mengenai soal dan pembahasan materi mikrobiologi untuk SMK. Nah, di dalam soal ini pun terdapat soal-soal yang biasa muncul pada ujian kompetensi kejuruan atau uji kom. Yuk kita lihat. Ya, yang pertama, berikut ini merupakan mikroorganisme kecuali apa saja? Virus, kamir, apakah alga, bakteri, atau E. coli? Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah alga. Jadi kalau alga itu bukan mikroorganisme. Alga itu seperti ganggang ya, jadi bisa kita lihat. Sementara kalau mikroorganisme itu hanya dapat dilihat menggunakan alat misalkan mikroskop. Selanjutnya, mikroorganisme dengan ukuran terkecil adalah virus, kamir, alga, bakteri, atau E. coli. Yo, berhubungan nih dengan kondisi sekarang. Ya, yang paling kecil ukurannya adalah virus. Ya, contohnya virus corona atau COVID-19. Selanjutnya, contoh mikroba yang memiliki peran positif yaitu, jadi mikroba itu bisa juga memiliki manfaat ya bagi manusia. Apa contohnya? Apakah rubella, rhizopus, E. coli, salmonella typhi, atau flagellata? Ya, jawabannya adalah rhizopus. Biasa kita manfaatkan dalam pembuatan tempe. Selanjutnya, berikut ini merupakan bentuk bakteri kecuali apakah bulat, basil, spirillum, coccus, atau oval? Ya, jawabannya adalah oval. Tidak ada bakteri yang bentuknya oval ya. Selanjutnya, jenis pewarnaan untuk menentukan morfologi sel, yaitu ingat morfologi itu adalah bentuk atau ciri fisik ya. Jadi namanya apa pewarnaannya? Apakah pewarnaan diferensial, pewarnaan gram, pewarnaan kompleks, pewarnaan sederhana, atau pewarnaan asam? Ya, jawabannya adalah pewarnaan sederhana. Pewarnaan yang hanya mewarnai lingkungan sekitarnya disebut apakah pewarnaan langsung, pewarnaan gram positif, pewarnaan tidak langsung, pewarnaan gram negatif, atau pewarnaan kompleks? Jawabannya adalah pewarnaan tidak langsung, jadi hanya mewarnai lingkungan sekitarnya. Pewarnaan untuk menampilkan perbedaan berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mikroorganisme ya, disebut dengan pewarnaan gram dan tahan air, pewarnaan gram dan tahan asam, pewarnaan gram dan tahan basa, pewarnaan sederhana dan tahan asam, pewarnaan sederhana dan tahan basa. Ya, jawabannya adalah pewarnaan gram dan tahan asam ya. Tuh, jadi dinding sel itu sangat tebal, kuat, jadi dia bisa sampai tahan asam. Lalu, berikut ini termasuk zat warna basa. Mana? Kristal violet, safranin, eosin, methylene blue, atau methylene yellow. Zat warna basa yaitu eosin. Selanjutnya, asam nukleat bermuatan negatif dan akan bereaksi dengan zat warna bermuatan positif, yaitu zat warna basa, zat warna ionik, zat warna asam, zat warna kationik,
atau zat warna katodik? Jawabannya adalah zat warna basa karena asam nukleat bersifat asam, ya. Selanjutnya, urutan warna yang diperlukan dalam pewarnaan gram adalah mordan, kristal violet, etanol safranin, mordan, etanol, kristal violet, safranin, ya. Etanol, mordan, kristal violet, safranin, atau kristal violet dulu, mordan, etanol baru safranin, atau safranin, kristal violet, mordan, dan etanol. Yang mana jawabannya? Ya, jadi urutannya pertama kristal violet dulu, baru mordan, kemudian etanol, terakhir safranin. Itu diperlukan dalam pewarnaan gram. Selanjutnya, dalam pewarnaan gram, zat warna yang berfungsi sebagai pemucat mana? Safranin, etanol, gentian violet, mordan, kristal violet. Yang berfungsi sebagai pemucat adalah etanol. Lalu, pernyataan berikut ini yang benar mengenai gram negatif. Ingat, pewarnaan gram negatif. Untuk dinding yang tebal, kandungan lipidnya rendah, atau dindingnya tipis, kandungan lipidnya rendah. Dindingnya tebal, kandungan lipidnya tinggi. Dindingnya tipis, kandungan lipidnya tinggi. Atau untuk yang tidak memiliki dinding sel. Ternyata, pernyataan yang benar untuk pewarnaan gram negatif itu untuk dinding sel yang tipis dan kandungan lipidnya rendah. Nah, sekarang pernyataan yang benar mengenai pewarnaan tahan asam adalah bakteri tahan asam berwarna biru kalau tidak tahan asam merah, atau yang tahan asam bening tidak tahan asamnya biru, atau yang tahan asamnya merah tidak tahan asamnya bening, atau yang tahan asamnya merah tidak tahan asamnya biru, atau yang tahan asamnya bening tidak tahan asamnya merah. Ya, diingat-ingat, jadi bakteri yang tahan asam itu akan berwarna merah, yang tidak tahan asam akan berwarna biru. Karakteristik bakteri sehingga diperlukan pewarnaan tahan asam. Nah, kayak tadi ya, jadi dia bisa diberi warna tahan asam. Kenapa? Karena mengandung asam sinamat dan lemak, atau asam mikolat dan protein, asam mikolat dan lemak, asam sinamat dan protein, atau asam mikolat dan glukosa. Jadi, kalau dia mengandung asam mikolat dan lemak, ya, jadi diberi pewarnaan tahan asam. Lalu, apa fungsi iodin pada pewarnaan gram? Fungsinya sebagai peluntur, sebagai mordan atau penguat, sebagai pemberi warna merah, sebagai pelekat, atau sebagai pemucat. Nah, jadi iodin itu berfungsi sebagai mordan atau penguat. Selanjutnya, mengenai perhitungan koloni bakteri. Jadi, untuk melaporkan analisis mikrobiologi digunakan suatu standar yang disebut standar plate count yang menjelaskan cara menghitung koloni pada cawan serta cara memilih data yang ada untuk menghitung jumlah koloni dalam suatu contoh atau sampel. Cara menghitung koloni pada cawan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 25 sampai 250. Ingat, koloninya berjumlah 25 sampai 250. Kemudian, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan suatu kumpulan koloni yang besar, di mana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung sebagai satu koloni. Jadi kalau bergabung, kemudian besar, hitung saja sebagai satu koloni. Nah, suatu deretan atau rantai koloni yang terlihat seperti suatu garis tebal juga dihitung sebagai satu koloni. Kita lihat contoh soalnya. Nah, jadi kita gunakan standar plate count atau SPC ya, dari peraturan
SNI Standar Nasional Indonesia nomor 0128971992 ya. Jadi, nah, jika ada data ya, pengencerannya 10 pangkat min 2, cawan satunya 150, cawan 2-nya 350. Maka yang memenuhi syarat perhitungan adalah cawan 1. Ingat, jumlah koloninya antara 25 sampai 250. Nah, ketika diencerkan kembali menjadi 10 pangkat min 3, di cawan 1 ada 20, di cawan 2 ada 25. Nah, maka yang memenuhi syarat perhitungan adalah cawan 2. Jadi jumlah koloni rata-rata yaitu 150 dikali 1 per 10 pangkat min 2 ditambah 25 kali 1 per 10 pangkat min 3 ya. Nah, jadinya 150 dikali 10 pangkat 2 ya, itu jadi positif pangkatnya, ditambah 25 kali 10 pangkat 3. Nah, nanti dibagi 2, jadi cari rata-ratanya. Maka hasilnya 15.000 ditambah 25.000 per 2 ya, 40.000 dibagi 2, 20.000. Maka jumlah koloninya dalam 1 mili adalah 20.000 CFU per mili ya. Nah, bila salah satu cawannya menunjukkan jumlah koloni kurang dari sama dengan 25 atau lebih dari sama dengan 250, maka jumlah rata-rata koloninya dihitung lalu dikalikan dengan faktor pengencerannya. Nah, ini ya. Pengenceran 10 pangkat min 2, di cawan 1 ada 200, cawan 2 ada 300. Maka jumlah koloni rata-ratanya 200 ditambah 300 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 250 kali 10 pangkat min 2. Lalu pengenceran kembali 10 pangkat min 3, di cawan 1 ada 15, cawan 2 ada 25. Cari lagi rata-ratanya ya, maaf itu agak bergeser ya. Pembagiannya 15 ditambah 25 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3, kita peroleh 20 kali 10 pangkat min 3. Nah, nanti perhitungannya ya, jadi dikali atau dibagi 250 dikali 1 per 10 pangkat min 2. Maka nanti pangkatnya menjadi positif, jadi 250 kali 10 pangkat 2 ditambah 20 kali 1 per 10 pangkat min 3, pangkatnya pun menjadi positif, 20 dikali 10 pangkat 3 lalu dibagi 2 ya, karena datanya 2 jadi dirata-rata, berarti dibagi 2. Hasilnya 25.000 tambah 20.000 dibagi 2, maka jumlah koloni dalam 1 mili adalah 22.500 CFU per mili. Nah, lalu bila cawan dari dua tingkat pengenceran menunjukkan jumlah antara 25 sampai 250, nah maka hitunglah jumlah koloni dari masing-masing tingkat pengenceran dikalikan faktor pengenceran dan rata-rata jumlah koloni kedua pengenceran tersebut. Misal, pengenceran 10 pangkat min 2, cawan 1 215, cawan 2 225. Kemudian cari rata-ratanya ya. 215 tambah 225 dibagi 2 dikali faktor pengencerannya 10 pangkat min 2. Kalau diencerkan lagi 10 pangkat min 3, terus datanya cawan 155, cawan 245, cari lagi rata-ratanya. Nah, terus nanti perhitungan total plate count-nya ya, TPC dihitung lagi ya, itu dikali 1 per faktor pengenceran. Jadi nanti pangkatnya menjadi positif. Tuh, maka diperoleh hasil 22.000 ditambah 50.000 per 2, yaitu 36.000 CFU per mili. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ terlihat gambar, yaitu adalah bakteri atau mikroorganisme. Berdasarkan bentuknya, bakteri tersebut digolongkan dalam bentuk apa? Diplobacillus, palisade, oval, streptococcus, atau streptobacil. Nah, jika bentuknya seperti itu, namanya yaitu streptobacillus. Lanjut. Perhatikan gambar berikut kembali, yaitu ada cawan. Ya, medianya merupakan media selektif sehingga bakteri gram positif tidak bisa tumbuh. Hal itu karena
mengandung gentaviolet, mengandung brilliant blue, mengandung bile acid, mengandung NaCl fisiologis, atau mengandung zat basa? Ya, jawabannya adalah mengandung bile acid. Oke. Kemudian, bakteri pada gambar berikut khas pada media selektif McConkey. Warna koloninya pink muda dan konsistensi mukoid. Bakteri tersebut apa? Lihat, kalau gambarnya seperti itu, ya. Apakah pneumonia, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacea, atau Escherichia coli, ya. Nah, ternyata kalau gambarnya seperti tadi ya, warnanya pink, diingat-ingat itu adalah Escherichia coli atau E. coli yang ada di usus besar manusia. Lalu, bakteri pada gambar berikut sangat khas dengan bau yang khas dan menghasilkan fluoresen kuning kehijauan. Apa namanya? Apakah tadi Klebsiella pneumonia, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacea, atau Escherichia coli? Nah, ternyata warnanya kuning kehijauan, fluorescence itu Pseudomonas aeruginosa. Oke, itu saja yang bisa Ibu share ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak ya. Nah, sumber-sumber latihan soal ini Ibu peroleh dari modul Dr. Eka Sari dari Universitas Tirtayasa ya, kemudian dari Quizy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.